Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Masrifah. Di sini Ibu untuk sementara waktu masih menggantikan Ibu Eka mengajar di kelas 7A. Baik anak-anak, semoga kalian semua selama di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau melanjutkan ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kompetensi dasarnya 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik itu cara memainkan alat musik atau tarian, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Masuk ke inti pembelajaran, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Bagian tujuan ini berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. Biasanya, bagian tujuan ini terdapat pada paragraf pertama teks prosedur. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu bahan-bahan perlengkapan. Pada bagian ini berisi bahan atau peralatan yang digunakan atau diperlukan dalam tujuan teks prosedur. Bagian ini bersifat opsional atau tidak wajib, boleh ada, boleh tidak dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah atau metode. Bagian ini berisi cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Biasanya urutannya harus sesuai dan tidak boleh diacak. Dan struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Biasanya bagian ini juga bersifat opsional atau tidak wajib, boleh ada, boleh tidak dalam teks prosedur. Kita lanjut ke unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kalimat perintah, yang kedua kata keterangan, yang ketiga kalimat saran atau larangan, dan yang terakhir yaitu akhiran kan dan i. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung intonasi dan bermakna perintah atau larangan. Kalimat perintah diakhiri tanda seru. Ada 2 jenis kalimat perintah, yaitu kalimat perintah positif dan kalimat perintah negatif. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat perintah. Jenis kalimat perintah yang pertama yaitu kalimat perintah positif. Kalimat perintah positif adalah kalimat perintah yang menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, silahkan tunggu di ruang tunggu, Pak. Kata silahkan tunggu di sini menunjukkan kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Jenis kalimat perintah yang kedua yaitu kalimat perintah negatif. Kalimat perintah negatif ini yaitu kebalikan dari kalimat perintah positif. Kalau kalimat perintah positif, kalimat perintah untuk melakukan sesuatu, sedangkan kalimat perintah negatif yaitu kalimat perintah yang menyuruh agar tidak melakukan sesuatu. Contohnya, jangan kamu duduk di bangku depan. Kata keterangan atau adverbial adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti verba kata kerja atau adjektiva kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan dalam teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan bahan. Di sini ada beberapa jenis adverbia dalam teks prosedur.
Yang pertama keterangan cara, yang kedua keterangan tujuan, yang ketiga keterangan alat, yang keempat keterangan derajat atau kuantitas, yang kelima keterangan syarat, dan yang keenam yaitu keterangan akibat. Dari beberapa contoh di sini terdapat kata yang ditandai dengan warna merah. Nah, kata yang ditandai dengan warna merah di sini menunjukkan keterangan cara, alat, keterangan tujuan, keterangan derajat, keterangan akibat, dan keterangan syarat. Kalimat saran atau larangan merupakan ciri bahasa dari teks prosedur, di mana ciri kalimat saran yaitu terdapat kata sebaiknya, setidaknya, seharusnya, dan lain-lain. Sedangkan ciri kalimat larangan menggunakan kata jangan, tidak boleh, dan sebagainya. Pada teks prosedur diberi kalimat perintah dan saran untuk memperoleh hasil yang maksimal. Di sini terdapat contoh kalimat saran dan contoh kalimat larangan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Untuk menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur, langkah pertama yaitu kalian perhatikan teks prosedurnya. Di sini ada teks prosedur cara membuat bubur Manado. Kalian baca terlebih dahulu dari mulai judul sampai ke penutup. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukan struktur dari teks prosedur cara membuat bubur Manado. Seperti yang tadi Ibu bilang, struktur itu kan ada 4 bagian, ada tujuan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, kalian tunjukkan atau tentukan bagian tujuan itu yang mana. Ibu tadi sudah bilang kalau bagian tujuan itu terdapat pada awal kalimat. Nah, ini. Jadi, pada awal kalimat itu disebut dengan bagian tujuan. Sedangkan bahan-bahan biasanya terdapat pada bagian atau paragraf kedua dari teks prosedur. Di sini bahan-bahannya ada nasi merah, singkong, ubi ungu, sereh, kangkung, bayam, jagung manis, dan air. Terus strukturnya yang ketiga itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya kan di sini disebutkan. Yang pertama, masukkan air 3-5 cm, terus masukkan potongan singkong, aduk sampai merata. Masukkan sayuran, ini termasuk ke dalam langkah-langkah. Dan yang terakhir itu ya ada penutup. Penutup biasanya selalu terdapat pada akhir kalimat atau akhir teks prosedur. Seperti ini, tujuannya bubur Manado ini buat apa, bahan-bahannya apa saja, langkahnya bagaimana, penutupnya bagaimana. Itu menentukan struktur dari teks prosedur. Yang kedua, menelaah aspek kebahasaan dalam teks prosedur tersebut atau teks prosedur cara membuat bubur Manado. Nah, aspek kebahasaan yang Ibu tulis di sini, contohnya kalimat perintah dan kalimat saran. Kalimat perintah dalam teks prosedur cara membuat bubur Manado, yang pertama itu masukkan air 3-5 cm di permukaan beras yang telah dicuci bersih. Kata masukkan di sini merupakan kata yang merujuk pada kalimat perintah, di mana harus masukkan air 3-5 cm ke dalam permukaan beras. Terus kalimat perintah yang kedua itu aduklah sampai bubur mengental. Kata aduk di sini menunjukkan kata atau kalimat perintah untuk mengaduk bubur sampai rata. Dan yang terakhir, angkat bubur Manado siap dihidangkan. Nah, kata angkat di sini merujuk juga pada kalimat perintah. Kalimat saran. Kalimat saran di sini atau di dalam teks prosedur cara membuat bubur Manado terdapat pada kalimat biasanya bubur Manado enaknya dimakan pada malam hari atau ketika sarapan. Jadi di sini menyarankan bagaimana cara lebih enak memakan bubur Manado, yaitu dimakan pada malam hari atau ketika sarapan, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas
hampir sama kayak contoh. Pertama, kalian baca dan pahami teks prosedur cara membuat jamu beras kencur. Setelah dibaca dan dipahami, kalian kerjakan latihannya. Untuk soal yang pertama, kalian sebutkan struktur teks prosedur. Dalam teks prosedur cara membuat jamu beras kencur, tujuannya ada pada bagian mana, bahan-bahannya ada apa tidak, cara membuatnya atau langkah-langkahnya, sebutkan bagaimana, penutupnya bagaimana di sini. Terus yang ketiga, kalian tuliskan masing-masing satu kalimat unsur kebahasaan dari teks prosedur cara membuat jamu beras kencur. Kalian cari kalimat perintah yang ada satu kalimat perintah yang terdapat pada teks prosedur cara membuat jamu beras kencur. Lalu kalian juga cari kalimat saran yang terdapat pada teks prosedur cara membuat jamu beras kencur. Setelah kalian mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian kirimkan hasil jawabannya ke e-learning pengetahuan K3. Seperti itu. Dan di sini Ibu juga ingin memberitahukan kepada siswa atau siswi yang belum mengerjakan KI 3 dan CBT minggu lalu, segera dikerjakan karena Ibu akan menambah batas waktu pengerjaannya. Cukup sekian materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada kata atau ungkapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.